Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast Kanvasator, Kanvasai Talk. Di sini tempatnya para bintang cerita berkumpul, berbagi dan bersinar bareng kami maskot Kanvasator. Aku Gana Dan aku Fato. Kami berdua di sini sebagai guest giver, yaitu host podcast seperti di episode spesial sebelumnya. Nah, episode kali ini menjadi episode pertama kita sesuai tema podcast Kanvasai Talk. Sisi lain dari kanvas, obrolan di balik layar komik. Sekarang kita bakal ngomongin soal sesuatu yang jadi jantung dari semua komik, yaitu cerita. Yes, bareng kami ada caster super spesial narasumber kita, seorang penulis, editor, dan mentor banyak komikus. Please welcome Dominic Bryan. Halo, terima kasih buat kesempatannya. Oke, bisa dibagi di sini, bisa berguna juga buat teman-teman yang mendengarkan. Halo Ya, Kak Brian. terima kasih Kak. Halo. Oh ya Kak, spill dong Kak, ada berapa banyak komik udah pernah Kakak produksi? Apa aja judulnya dan publish di mana aja? Wah, kalau di list kayaknya banyak deh. Tapi kalau tempat-tempatnya dulu pernah tayang di webnya Reon. Judulnya Les Scenario, itu salah satu yang paling pertama. Nggak bagus. Ceritanya nggak bagus. Karena masih belajar, itu tahun 2016-an. Habis itu sempat terbit judulnya Merah dan Putih, komik kuliner di majalah namanya Shonen Fight. Ya, itu juga gulung tikar. Lalu dan nulis beberapa cerita buat Pandaria Saga di Giant Comics, sama beberapa judul-judul lain kayak Consilium, itu cerita sci-fi. Lalu sempat di bawahnya Komiko juga, tapi wah itu nggak terbit sebelum Komikonya hengkang. Dan sekarang kebanyakan ya di line webtoon sih, kayak Ocean Memories sempat bantu di awal-awal cerita. Itu salah satu yang official juga. Sama Love is a Promise sempat jadi asisten warna di bagian-bagian season terakhirnya. Itu sih kalau yang mungkin yang paling mainstream. Oh, ada banyak sekali ya. Sekarang Ya, komik banyak yang lagi fokus kakak kerjain, yang lagi ongoing gitu, ada nggak Kak? Kalau yang lagi ongoing buat pribadi sih ada gitu ya, tapi bukan buat komersil amat gitu. Kalau di Facebookku yang aku sempat repost itu ya cerita fantasi senang-senang gitu, namanya Etherlane. Dibikin sama teman-teman, tapi jadi- karena bikinnya murni buat senang-senang ya jangan harap update-nya konsisten. Itu satu. Jadi lebih Terus sekarang itu kayak lebih ngerjain passion project gitu ya? iya, sama tapi ya juga terbuka juga sih kalau sampai ada yang mau nge-hire atau buat jadi asisten atau apa, ya aku juga bisa, atau ngeditorin juga bisa kalau sampai diperlukan. Oh, jadi open aja gitu. Oke deh. Oh ya Kak, boleh cerita dikit Kak? Awal mula Kak nih terjun ke dunia penulisan cerita untuk komik itu gimana sih? Sejak kapan nih Kak Brian suka nulis cerita dan kenapa fokusnya ke komik bukan novel atau lainnya? Wah, itu masih inget sih, itu sekitar tahun 2012-an. Soalnya satu juga nggak tahu kan mau ke depannya mau ngapain kan, sampai akhirnya ngerasa nyoba main game sama teman-teman, disaranin kan kayak, oh nih coba nih game RPG, role playing game, kita yang bentuk ceritanya berdasarkan pilihan kita. Aku selama ini nggak terlalu merhatiin yang gituan, aku mainin, dan ketika nyoba pertama kali ya nggak bisa tidur malam itu karena mainnya keterusan sampai pagi. Karena seru banget. Terus Iya, gamenya kan tamat, aku kayak ya aku pengen tahu petualangan para karakternya gimana. Terus aku mulai coba ngarang skenario gue sendiri. Ya mulainya dari situ. I see. Dan Oh, jadi berawal dari main game gitu jadi kayak. game, iya game ceritanya bagus, spesifiknya Mass Effect sama Dragon Age saat itu. Jadi Dari jadi barat kayak mereka. mau bikin alternate story-nya gitu ya di kepala ya. Iya, aku pengen lanjutin ceritanya kan, soalnya kan zaman dulu kan nunggu gamenya kan keluar bertahun-tahun kemudian kan, jadi kayak ya aku sendiri aja yang mikirin apa yang terjadi sama mereka setelah itu. Bikin-bikin Dan teori kenapa- gitu ya Kak ya. Sama nyusun kan, dan kenapa bikinnya komik, karena memang si novel kalau sekarang sih bisa nulis novel gitu, cuma secara pribadi gitu, dan dulu aku tuh nggak jago berprosa gitu loh, kayak kata-kata yang panjang, deskriptif, yang indah gitu. Menurutku bahasa novel sastra tuh di kepalaku persepsinya kayak gitu, dan aku kesulitan dulu kayak gitu. Jadi ya udahlah, komik aja, seenggaknya kan itu deskripsi bisa ketolong sama gambar. I see. Tapi sekarang udah bisa sih nulis cerpen atau bentuk novel, itu bisa. Seiring berjalannya waktu aja gitu kayak. Iya.
Jadi kalau orang-orang mau mulai gitu ya harus mulai dari apa yang dia suka aja gitu, apa yang dia suka, apa yang dia bisa. Nanti Ya, seiring intinya gitu. berjalannya waktu, bisanya kan jadi banyak. Ya emang kalau emang beneran suka pasti ada niatan belajar buat gali terus kan, nggak mau terlalu di zona nyaman terus. Ini aja meskipun aku utamanya di penulisan sama editorin cerita juga itu kan tadi aku bilang aku bisa warna lah dikit-dikit, terus juga belajar bikin storyboard juga. Oh, jadi awal mulanya dari cerita dulu atau dari gambar dulu gitu? Yang lebih sering atau lebih enak dikerjain, lebih mudah gitu? Ya kalau aku mah ya dicerita dulu lah kalau aku ya, karena aku soalnya latar belakangnya dari nulis gitu. Iya. Oke, jadi menurut Kak Brian ini dari cerita komik yang bikin kuat itu apakah plotnya atau karakternya atau mungkin pacingnya atau mungkin hal-hal yang lain yang bikin cerita komik itu jadi lebih kuat? Oh ya semuanya sih ya sinergi ya. Tapi ini kita bicarain kalau komik pada umumnya ya, yang biasanya lebih mainstream ya, nggak ngitung yang tipe ya eksperimental atau yang coba out of the box gitu ya. Yang pada umumnya kan orang pengen lihat sesuatu yang terjadi sama para karakter ini, dan selama itu nggak membosankan, selama itu seru, selama mereka masih pingin ya kalau webtoon ya lanjut ke scroll bawah gitu nggak bosen ya, itu yang penting. Mereka harus kehook sama apa yang terjadi berikutnya kan, bisa terjadi karakternya, terus arah ceritanya gimana. Ya tentunya harus dibawa dengan pacing yang bagus, karena kadang beberapa mungkin belum tahu gitu kalau webtoon penulisannya lebih cepat dibanding kalau komik cetak, karena kan panelnya beda gitu makanya, dan formatnya juga beda. Jadi pacing di webtoon lebih kerasa lagi. Kayak kalau menurutku loh ya, kalau cetak bisa lebih main slow gitu, kalau di webtoon main slow gitu orang malah capek nge-scroll. Mereka bisa komplain ya, pembaca ya gitulah kadang. Iya sih, karena kalau misalnya ceritanya terlalu singkat agak membosankan mungkin ya bagi para pembaca gitu kan, bukan Kak? Bisa, tapi kelamaan juga ya juga mereka bisa capek nge-scroll. Oh, oke. Bisa terjadi. Ya tadi ada yang mau bilang apa? Itu kan apa tadi yang bikin kuat komik kan itu tadi kan. Terus kalau misalnya kakak nulis novel gitu, bedanya sama nulis komik apa gitu, di bagian pentingnya apa yang menjadi tindakan gitu? Kan ada yang visual kan kalau komik visual. Oh iya. Nah. Novel itu penggunaan kata-katanya sih, cara menyusun strukturnya dan segala macam itu lebih berpengaruh itu menurutku dibanding komik. Soalnya bagaimana kata-kata itu diucapkan dan dibaca itu mendeskripsikan sebuah adegan, itu beda lagi seninya dibanding kalau nulis naskah buat komik. Kalau nulis naskah buat komik kan yang lihat paling cuma artisnya sama editor aja. Selama mereka bisa kebayang bagus. Tapi kalau ke novel kan harus lebih deskriptif. Dengan deskripsi saja harus bisa menimbulkan kesan tertentu gitu. Gimana cuma deskripsikan sore hari gitu rasanya slow, melankolis. Sementara kalau di komik kan bisa menggambarkan shot luas, background, langit sore yang sudah mulai oranye, itu kan beda. Jadi imajinasinya ada di pembaca ya kalau novel ya? Iya, menurutku gitu. Terus Kak Brian tadi juga bilang pernah jadi editor kan? Nah, gimana sih cara kakak nih menilai apakah sebuah naskah komik udah siap atau masih perlu diasah? Ya tapi disclaimer dulu, aku editorannya masih ya secara tidak resmi ya, cuma berdasarkan ya insting sama perasaan pribadi aja. Jadi belum tentu sinkron atau cocok sama tipe-tipe semua komikus gitu ya. Tapi kalau menurutku ya kayak tadi aku bilang pertama-tama, jangan sampai kesannya membosankan. Seenggaknya harus tetap bikin penasaran kayak apa yang terjadi berikutnya. Sama itu juga apakah ini bisa dicerna sama pembaca? Apakah ini terlalu ribet atau ini terlalu terlalu menggurui pembacanya, kayak bla-bla kayak ya sudah tahu ini tempatnya tempat berkumpulnya mereka, ini tempat yang mereka sudah sering kunjungin, nggak perlu mereka ngomong kayak wah ini tempat kesukaan kita atau apa kan, ya itu nggak perlu gitu kan. Jangan terlalu anggap pembacanya terlalu lelet. Tapi kan pembaca emang lelet sih. Jangan membosankan, terus jangan terlalu penuh. Ada yang terlalu penuh, kadang terlalu cepat. Tapi kalau menurutku acuannya sih kadang yang paling simpel menurutku kayak apakah ini cerita itu bisa menggerakkan emosiku gitu.
Kalau ini komedi, apa dia bisa bikin aku ketawa? Kalau ini horor, apa bisa bikin aku jadi ngeri-ngeri sendiri? Kalau ini aksi, apa aku pingin karakter utamanya menang ya? Contohnya kayak gitu. Beda genre kan beda emosi, begitu tujuan. Kalau Jadi ceritanya bisa tujuannya menggerakkan emosinya, aku pas baca, aku rasa kayak ini udah oke nih. Ya paling tinggal dipoles-poles. Nah poles-poles itu yang kadang abstrak gitu. Bisa jadi kadang di dialog, bisa jadi kadang di penyusunan panel, ya itu faktornya banyak. Tapi ya kayak tadi, paling utama ya bikin cerita jangan membosankan. Itu dosa. Kalau tantangan terbesar dalam menulis media visual kayak komik itu apa Kak? Dibandingkan media lainnya gitu. Kalau menurutku pribadi ya, itu gimana ngatur-ngatur visualnya supaya bisa menarik, tapi juga bisa menggambarkan yang sesuai sama situasi sama karakternya. Mungkin gini, bagiku salah satu adegan yang cukup susah atau menantang buat aku tulis itu itu bagian ketika karakter tuh cuma duduk-duduk terus ngobrol. Itu malah susah Bisa ya? jadi mereka lagi di rumah atau lagi di mall atau di mobil. Jadi mereka secara fisik mereka tuh terbatas. Hanya berputar di satu tempat aja. Gimana ini supaya tektokan itu bisa menarik, baik secara dialog, argumen, sama juga visualnya biar nggak cuma cetek-cetek nunjukin kepala doang kayak sinetron. Maksudnya bukan berarti salah gitu. Nah, itu sebenarnya valid. Cuma kalau kayak gitu terus kan monoton gitu. Kok tiap kali karakter cuma bicara, kita cuma nunjukin headshot. Iya. Terus tapi pergerakan karakter juga terbatas. Nah, ini gimana supaya bisa menarik? Nah, itu salah satu tantangannya. Satu sisi mungkin artisnya mungkin seneng ya, soalnya gambarnya nggak perlu ribet, headshot, backgroundnya bisa diputihin. Ya, boleh dong bagi tips-tipsnya untuk pemula atau penulis komikus yang Atau di bagian yang mana? menulis cerita juga sendiri. Mungkin untuk menulis cerita gitu Kak. Waduh, Ya, apa ya? untuk pemula. Ya, Itu juga masih pemula juga nih kan Kak. ya, mungkin gini sih, ya mungkin kedengarannya klise sih, tapi sebagai author itu perlu coba konsumsi banyak media lain, sama coba gali-gali dari pengalaman hidup sendiri gitu. Karena mungkin pengalaman yang beneran gak enak, mungkin pernah dituduh melakukan kesalahan, mungkin pernah menjalanin kerjaan yang gak enak banget. Dan kan ada tuh emosi-emosinya kan, itu bisa coba dimasukin ke dalam cerita kan, kayak mungkin contoh ceritanya karakternya dituduh melakukan pembunuhan terus dikejar polisi, wah tegang kan. Mungkin nggak pernah ngerasain dituduh pembunuh orang, tapi mungkin dulu pas sekolah pernah dituduh sama teman sekelas ngelakuin apa terus jadinya dihukum guru, kan tahu rasanya dituduh kan, rasanya difitnah kayak gimana. Nah itu bisa dimasukin ke dalam cerita. Kalau bisa kayak author ya, meskipun kebanyakan author aku rasa emang orangnya tertutup kan, bukan tipe yang sosial amat, jago ngobrol banyak gitu. Aku pun juga nggak terlalu jago ngobrol ke orang-orang, tapi emang penting buat mengalamin ini dan itu gitu ya, kehidupan. Dan kalaupun nggak ngalamin ya coba konsumsi media gitu, karena media yang beneran bagus kan juga dibuat sama orang yang bisa menyampaikan emosi-emosi dan pengalaman itu dengan baik. Benar-benar. Jangan terlalu terbatas sama 1-2 judul yang mainstream aja. Karena kalau cerita mainstream, ya itu ditonton banyak orang. Ada banyak orang bisa punya ide yang sama. Jadi harus dicampur-campur sama yang lain. Seleranya kita itu yang beda-beda. Aku bilang ini bagus, kamu bisa bilang ini nggak bagus. Kamu bilang ini nggak bagus, aku bisa bilang ini bagus. Selera kita tuh yang bikin unik. Jadi kita bisa bikin cerita yang sesuai sama ya selera kita. Benar sih Kak, benar. Sekarang kita masuk ke bagian cepat dan seru. Silakan komik. Aku kasih 3 pertanyaan ringan, ya dijawab cepat aja Kak. Ya. Yeay. Ya. Oke, yang pertama, genre favorit yang buat ditulis gitu apa? Ada unsur fantasinya. Oh, pokoknya fantasi gitu ya. Bukan berarti kayak ada sihir atau naga atau apa, enggak. Maksudnya kayak settingnya bisa aja di dunia sekarang, tapi ada sesuatu yang nggak normal terjadi, kayak tahu-tahu bisa ngulang waktu gitu. Fantasinya ada, tapi nggak perlu dijelasin. Itu juga oke. Kayak Reinkarnasi. Ghibli gitu ya, fantasi Sesuatu yang di luar realism. nalar. Iya, magical realism. Oh, itu tahu. Iya, betul.
Ya, terus yang kedua, komikus Indonesia yang paling menginspirasi. Wah, kayaknya nggak ada yang spesifik ya. Tapi kalau judul dulu aku beli namanya Koloni Jagoan. Itu yang bikin aku merasa kayak, wah kalau gue bikin Indonesia bisa ya kayak kerasa kayak luar ini. Ya sekarang udah nggak ada sih, tapi itu kompilasi itu yang bikin aku merasa kayak, wah beneran bisa dong. Kayak dulu semangat tahun 2012. Wow. Siap. Masih Terus, bocil. Ya. terus pesan semangat buat penulis pemula, ada nggak? Kalau pesan sih mungkin kayak biar jiwanya terpacu gitu, nggak mudah menyerah, jadi terus mau nyoba. ya kita harus tahu kita tuh nulis tuh buat siapa gitu loh. Kadang bisa buat diri sendiri aja, kadang bisa buat beneran buat banyak orang. Dan jadi nggak semua cerita tuh emang buat banyak orang. Kadang sebuah cerita tuh bisa buat sekedar buat diri sendiri aja, atau buat sekelompok teman aja. Dan selama mereka puas, ya udah nggak apa-apa. Kita perlu sesuaikan ekspektasi kita. Kita nulisnya tuh buat siapa gitu. Karena aku sendiri juga kalau nulis buat orang lain sama nulis buat diri sendiri juga beda. Jadi jangan semuanya dipatok standar yang sama, nanti jadi capek sendiri. Kayak misalkan kalau kita buat seneng-seneng sama teman-teman, ya mungkin nggak bagus-bagus amat, mungkin agak-agak bodoh dikit. Tapi yang penting kita kan sama-sama seneng toh buat temen doang. Tapi kalau kita mau buat profesional, mau buat mainstream, wah itu kita harus memang perlu lebih banyak mikir. Karena kan kadang ya mulutnya pembeli, mulut pembaca nggak bisa kita kontrol. Kalau nggak suka Iya, bisa bener. ngomongnya sampai pedes banget. Jadi tahu set ekspektasi dulu. Ya, yeay. Yeay. Udah selesai. Ya. Oke. Wah, benar-benar insightful sekali obrolan hari ini. Terima kasih banyak buat Kak Brian yang udah berbagi pengalaman dan ilmunya. Terima kasih Kak. Sama-sama. Ya, buat teman-teman yang lagi belajar nulis cerita atau penjabar komikus, semoga obrolan ini bisa jadi bekal buat kalian ya. Semangat! Jangan lupa subscribe channel Kanvasator karena di episode-episode berikutnya kita bakal ngobrol bareng para caster lainnya yang gak kalah keren. Karena BTW kita makin dekat dengan bulan pentingnya komunitas ini, September, dalam rangka merayakan anniversary Kanvasator yang kelima. Aku dapat bocoran dari Mimin Taci, ada event dan kejutan seru loh. Wih, betul kan Fato? Wih, gak sabar nih. Nah, sama, aku juga agak sabar dan semoga kalian juga penasaran dan stay tune ya. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. See you. Ini Fato Dan Kana bersama Kanvasator. Let's create. Create and inspire. Ya, dadah. Yay!